Coba bayangin ini. Kamu tidur jam 11 malam, bangun jam 6 pagi. Kamu buka HP, lihat saldo rekeningmu dan ternyata nambah. Bukan karena lembur, bukan karena bonus kantor, tapi karena uangmu. Kerja buat kamu. Kedengarannya kayak mimpi, kan? Tapi sebenarnya inilah cara hidup orang-orang kaya. Dan yang paling menarik, siapapun bisa mulai ke arah situ termasuk kamu, asal ngerti satu hal sederhana yang Warren Buffett pegang sepanjang hidupnya. Kalau kamu belum menemukan cara menghasilkan uang saat tidur, kamu akan kerja sampai mati. Kedengarannya keras, tapi kalimat itu bukan ancaman, itu peta jalan. Dan di video ini kita bakal bongkar gimana cara Buffett bisa dapat uang bahkan pas lagi tidur, dan gimana kamu bisa mulai dengan cara yang masuk akal buat pekerja biasa kayak kita. Kebanyakan dari kita kerja keras setiap hari. Gaji masuk tanggal 1, habis tanggal 15. Kalau mau naik gaji, ya kerja lebih lama, lebih berat, atau cari side job. Tapi masalahnya, waktu kamu terbatas. Kamu cuma punya 24 jam. Nah, orang kaya mikirnya beda. Mereka tahu waktu mereka terbatas, jadi mereka cari cara supaya uang yang mereka punya kerja gantiin tenaga mereka. Mereka tetap kerja keras, tapi tujuannya beda. Bukan buat cari uang, tapi buat beli kepemilikan, atau dalam istilah mudahnya, punya sesuatu yang bisa hasilin uang terus, bahkan tanpa mereka kerja. Itu bisa bisnis, saham, properti, atau aset lain yang punya sistem jalan sendiri. Pertama, ubah cara pandang tentang uang. Kamu dan aku sama-sama pernah ngerasain hal ini. Gajian baru masuk, tapi langsung habis buat bayar tagihan, makan, transport, dan sedikit hiburan biar nggak stres. Sisanya, kadang tabung, kadang malah lenyap entah kemana. Masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di arah uang. Orang biasa mikir uang itu alat buat dipakai. Orang kaya mikir uang itu bibit ditanam, tumbuh, dan nanti ngasih hasil. Jadi setiap kali Buffett dapat uang, dia nggak nanya bisa beli apa. Dia nanya, uang ini bisa kerja di mana? Contohnya, kamu punya 500.000 sisa gaji. Daripada beli sepatu baru, kamu bisa investasikan ke sesuatu yang bisa balik 550.000 bulan atau tahun depannya. Kecil, iya, tapi itu pertama kalinya kamu nyuruh uangmu kerja. Kedua, kenapa punya aset lebih penting dari sekedar kerja? Buffett nggak kaya karena kerja 18 jam sehari. Dia kaya karena punya bagian dari bisnis-bisnis hebat. Dia nggak kerja di Coca-Cola, tapi tiap tahun dapat triliunan dari sahamnya. Dia nggak jual iPhone, tapi dapat miliaran dari Apple. Dia nggak buka pabrik, tapi dapat hasil dari punya sebagian kecil perusahaan besar. Kuncinya di satu kata, kepemilikan. Atau kalau di sini kepemilikan atas sebuah aset. Bayangin kamu kerja di pabrik roti. Kalau kamu pegawai, kamu dibayar per jam. Tapi kalau kamu punya 1% dari pabrik itu, setiap kali perusahaan untung, kamu dapat bagian meski kamu lagi di rumah atau bahkan lagi liburan. Itu bedanya kerja keras dengan kerja cerdas. Ketiga, mulai dari skala kamu gaji bukan penghalang. Sekarang kamu mungkin mikir, ya gampang aja ngomong kalau modalnya miliaran. Tapi yang sering orang lupa, Buffett juga mulai dari kecil. Dia dulu jual koran, kumpulin recehan, terus diputar lagi beli mesin pinball bekas. Dari situ dia mulai belajar, uang kecil bisa jadi besar kalau diputer, bukan disimpan. Kalau kamu sekarang punya gaji 3 juta bukan masalah. Kuncinya bukan di besar kecilnya, tapi di disiplin muterin. Kamu bisa mulai sisihkan 10.000 sampai 20.000 per hari. Kalau dikumpul sebulan udah 300 sampai 600.000. Nah, uang itu kamu tanam jadi bibit. Kamu bisa beli saham perusahaan bagus yang rutin bagi dividen atau membagikan keuntungannya kepada para pemegang sahamnya. Selama arah uangmu bener, hasilnya bakal ngagetin kamu sendiri. Keempat,
Contoh nyata, Coca-Cola dan Apple. Buffett beli saham Coca-Cola tahun 1988. Saat itu harga per saham cuma beberapa dolar. Sekarang dividen tahunan yang dia dapat udah setara 50% dari harga beli awalnya. Artinya setiap tahun dia dapat gaji pasif dari perusahaan yang dia nggak kerja di dalamnya cuma karena dia punya bagian kecilnya. Lalu Apple. Buffett beli karena ngerti satu hal. Orang di seluruh dunia akan terus beli iPhone, iPad, Mac dan Apple punya sistem loyalitas luar biasa. Dia nggak beli karena spekulasi tapi karena paham arah bisnisnya. Dan sekarang Apple jadi sumber keuntungan terbesar Berkshire Hathaway. Itulah power of ownership. Kamu nggak harus kerja di dalam bisnis itu. Cukup punya bagian kecilnya. Climb. Bangun mesin uang versi kamu. Kalau Buffett punya mesin uang bernama Berkshire Hathaway, kamu bisa bikin versi kecilnya sendiri. Langkahnya sederhana. 1. Kerja keras di pekerjaan utama untuk punya gaji atau pemasukan utama. 2. Sisihkan sebagian buat beli aset produktif bisa saham atau investasi lain yang kamu pahami. 3. Hasil dari aset itu jangan dihabiskan putar lagi biar makin besar. Lama-lama, mesin uang itu jalan sendiri. Bayangin kamu invest 500.000 tiap bulan. Kalau berkembang 15% per tahun, dalam 10 tahun bisa lebih dari 10 juta. Dan kalau kamu terusin 20-30 tahun, itu bisa ratusan juta bahkan miliaran padahal kamu cuma nyisihin recehan rutin. 6. Bukan tentang cepat kaya tapi pasti tumbuh. Buffett nggak percaya jalan cepat. Dia percaya proses yang berlipat ganda seperti efek bola salju yang menuruni gunung bersalju lalu semakin lama semakin besar. Kamu nggak perlu cari untung besar dalam seminggu. Cukup cari hasil kecil tapi stabil. Misal, dari 500.000 yang kamu investasikan per bulan jadi 6.600.000 di tahun depan. Kamu seperti dapat 600.000 tanpa ngapa-ngapain. Lalu tiap tahun uang itu muter lagi, efeknya pelan, tapi pasti. Kuncinya, konsistensi ngalahin kecepatan. 7, kesalahan orang biasa. Orang biasa pikir, kalau mau kaya, ya kerja lebih keras. Padahal kerja keras itu wajib, tapi nggak cukup. Karena waktu kamu terbatas. Yang lebih penting, arah kerja kerasnya. Kerja keras buat beli aset, bukan gaya hidup. Banyak orang naik gaji malah naikin gaya hidup, ujung-ujungnya habis juga. Tapi kalau orang cerdas naik gaji maka investasinya makin besar dan keuntungan yang dia dapat makin besar juga makanya hidupnya bisa makin tenang. 8. Cara nyata mulai dari sekarang. Kamu bisa mulai saat ini juga langkah demi langkah. 1. Lihat ulang pengeluaranmu bulan ini. Cari satu hal kecil yang bisa kamu hemat, misal jajan 20.000 sehari, coba sisihin separuhnya. 2. Tentukan satu jenis aset yang kamu mau punya, misal saham perusahaan besar yang rutin bagi dividen. 3. Mulai aja, jangan tunggu sempurna. Uang kecil bisa jadi besar kalau kamu sabar. 4. Setiap kali dapat hasil, jangan senang dulu putar lagi. Lakuin itu selama 1-2 tahun, dan kamu bakal sadar, selama ini saya kerja keras buat uang, tapi sekarang uang juga kerja buat saya. Kesimpulannya, orang kaya nggak lebih pintar, mereka cuma ngerti arah. Mereka tahu kerja keras penting, tapi kerja keras tanpa arah cuma muter di tempat. Buffett cuma punya satu kebiasaan sederhana. Dia hidup di bawah kemampuan. Dia nyisihin uangnya buat beli aset produktif. Dia sabar, nggak tergoda hasil cepat. Itu aja. Dan hasilnya, uang datang bahkan pas dia tidur. Kamu bisa mulai hal yang sama, sekecil apapun uangnya. Yang penting arah kamu benar. Langkah terapan yang bisa kamu lakukan segera. 1. Set target kecil. Dapetin penghasilan pasif pertama, meski cuma 10.000 per bulan. 2. Tentukan sumbernya, mulai coba belajar saham. 3. Evaluasi tiap bulan, apakah asetmu kerja buat kamu. 4. Kalau iya, tambah porsinya, kalau belum, perbaiki arahmu. 5. Lakukan terus, jangan berhenti di tengah jalan.
Sekarang aku pengen tanya kamu. Kalau uangmu bisa kerja buat kamu, kamu mau suruh dia ngapain dulu? Beli aset yang bisa tumbuh tiap tahun? Atau beli barang-barang yang bisa membuat kamu makin keren? Tulis di komentar, siapa tahu dari diskusi ini kamu mulai perjalanan kecilmu menuju uang yang kerja buat kamu. Karena ingat, di dunia ini cuman ada dua pilihan. Kamu kerja buat uang atau uang kerja buat kamu. Dan kamu bisa mulai ubah posisi itu hari ini.